Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Manajer PT Beauty Skincare, Ibu Fadia Najwa Ayuna SMMM, serta rekan-rekan tim yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara rapat hari ini dengan keadaan sehat dan lancar. Perkenalkan, saya Amanda, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan hari ini. Adapun susunan acara rapat kita hari ini: 1. Pembukaan, 2. Sambutan oleh manajer, 3. Presentasi tim dan sesi tanya jawab, 4. Penyampaian aturan rapat, lalu yang terakhir penutupan. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah sambutan dari manajer PT Beauty Skincare kepada Ibu Fadia Najwa Ayuna SMMM. Kami persilakan. Terima kasih kepada Saudari Manda atas kesempatannya dan telah membuka rapat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir tepat waktu yang sudah kita sepakati. Berdasarkan performa marketing bulan Februari menunjukkan perkembangan, namun masih ada beberapa target yang belum tercapai. Hari ini kita akan mendengarkan laporan dari masing-masing bagian, membahas tentang kendala, dan menentukan strategi perbaikan untuk bulan Maret. Saya harap semua peserta aktif dan terbuka dalam menyampaikan evaluasi. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fadia Najwa Ayuna SMMM atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Acara berikutnya adalah presentasi dari tim pertama. Kami persilakan Ibu Kila Zahra Nur Azizah SM, perwakilan dari tim digital marketing, untuk memulai presentasi. Selamat pagi Ibu Fadia dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Kayla dari tim digital marketing. Izinkan saya mempresentasikan evaluasi kinerja bulanan. Kinerja media sosial Februari. Platform utama Instagram dan TikTok. Engagement meningkat sebesar 15%. Interaksi pengguna meningkat pada konten edukasi. Audiens lebih aktif memberikan komentar dan share. Kesimpulan, strategi konten edukasi cukup efektif menarik perhatian audiens. Performa iklan digital. Conversion rate masih di bawah target. Penyebab utama persaingan promosi dari kompetitor, harga produk dianggap kurang kompetitif, target audiens belum maksimal. Dampaknya, penjualan dari iklan belum optimal. Performa jenis konten. Jenis konten yang paling efektif, konten dengan performa terbaik, konten edukasi skincare, video tips perawatan wajah, informasi manfaat produk. Konten dengan performa rendah, konten hard selling, promosi langsung produk. Kesimpulannya, audiens lebih menyukai konten yang informatif daripada promosi langsung. Analisis masalah. Kendala yang dihadapi, persaingan promosi dari brand lain cukup tinggi. Konten hard selling kurang diminati, strategi iklan masih perlu optimalisasi. Rencana strategi bulan Maret. Meningkatkan konten storytelling, memperbanyak konten edukatif, mengoptimalkan strategi iklan digital, menyesuaikan konten dengan kebutuhan konsumen. Kesimpulannya, engagement media sosial meningkat 15%. Konten edukasi memiliki performa terbaik. Iklan digital masih perlu evaluasi. Strategi ke depan fokus pada storytelling dan edukasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kayla. Sekarang kami buka sesi tanya jawab kepada peserta rapat yang ingin mengajukan pertanyaan di masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Secara umum saya melihat program promosi bulan Februari sudah berjalan cukup baik.
engagement naik 15% dan konten edukasi cukup kuat menarik audiens. Ini sinyal positif untuk positioning brand kita. Namun karena conversion rate masih di bawah target, menurut tim apakah masalah utamanya lebih ke penargetan iklan atau persepsi harga yang kurang kompetitif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Fabia. Conversion rate rendah kemungkinan disebabkan karena iklan belum menjangkau audiens yang tepat, sehingga banyak yang melihat iklan tetapi tidak melakukan pembelian. Contohnya, misalnya iklan produk skincare remaja ditargetkan kepada orang dewasa sekitar usia 30-40 tahun, sehingga mereka melihat iklan tetapi tidak melakukan pembelian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Untuk strategi storytelling di bulan Maret sudah ada konsep konkret yang akan dijalankan. Untuk strategi bulan Maret, tim akan memperkuat storytelling melalui konten edukasi atau testimoni pelanggan dan penggunaan produk agar meningkatkan kepercayaan serta mendorong pembelian. Saya rasa cukup untuk presentasinya. Silakan dilanjut presentasi yang selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Fadia. Terima kasih atas pertanyaan dan diskusi yang konstruktif. Selanjutnya kami persilakan Ibu Lania atau yang PSA, perwakilan dari tim Sales Promotion untuk melanjutkan presentasi. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi, saya Rania Atayang Putri selaku perwakilan dari tim Sales Promotion akan menyampaikan presentasi terkait pengaplikasian metode pemasaran dan juga presentasi hasil secara real yang bertujuan untuk memaparkan kondisi lapangan, mengevaluasi efektivitas promo terhadap penjualan, mengidentifikasi kendala selama pelaksanaan dan juga pemaparan perencanaan peningkatan untuk kedepannya. Di mana pada bulan Februari ini terdapat 3 program promosi yang sudah dilaksanakan, yaitu yang pertama adalah promo event Valentine Deals pada bulan Februari, yang kedua bundle package dan juga diskon produk sebesar 20%, dan yang ketiga adalah penggunaan media promosi kita, yaitu melalui Instagram dan juga TikTok Ads serta influencer mikro 3 orang. Dan selama bulan Februari ini terdapat 3 produk yang kita promosikan, yaitu yang pertama ada lip care, body care, dan juga bundle package. Di mana pada promosi lip care ini didapatkan hasil diskon lebih diminati, penjualan online lebih tinggi, promo bundle kurang diminati. Selanjutnya yaitu terkait produk body care, penjualan online lebih tinggi, diskon 20% berjalan efektif. Selanjutnya pada bundle package berhasil pada item kurang dari 3, penambahan diskon lebih efektif, penjualan tinggi pada offline store. Analisis keberhasilan pada bulan Februari ini yaitu promo diskon bundling efektif menarik pembelian impulsif, konten video pendek meningkatkan traffic, influencer membantu meningkatkan awareness brand, dan juga kendala yang dihadapi yaitu distribusi materi promosi terlambat selama 2 minggu, stok sempat kosong saat puncak promo, dan juga konversi dari ads ke pembelian belum maksimal. Selanjutnya yaitu terkait evaluasi dan juga peningkatan, di mana strategi diskon efektif untuk produk single item, bundle perlu perhitungan ulang harga dan value, timeline distribusi harus lebih disiplin, dan yang terakhir yaitu perlu analisis perilaku konsumen yang lebih baik. Terkait peningkatan, kami merancang bahwa kami harus menyesuaikan harga bundle agar lebih menarik, menambahkan bonus kecil seperti free pouch dan juga sampel, koordinasi lebih awal dengan tim gudang, serta evaluasi performa iklan per campaign. Selanjutnya untuk target bulan Maret, yaitu yang pertama meningkatkan total penjualan sebesar 25%, meningkatkan conversion rate iklan minimal 10%, dan juga memastikan distribusi materi promosi
tepat waktu 100%. Kesimpulannya, secara keseluruhan, promo bulan Februari cukup efektif meningkatkan penjualan, namun masih perlu perbaikan pada strategi bundle dan juga ketepatan distribusi agar hasil bulan berikutnya lebih optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu Rania Ataya Putri SE. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Kepada peserta rapat yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih Saudari Rania karena telah menyampaikan laporannya. Secara umum, Valentine Deals dan diskon 20% terlihat cukup dalam penjualan terutama di online. Itu progres yang bagus, namun saya ingin memastikan untuk paket bundling yang kurang diminati online tapi cukup baik di offline, apakah sudah dianalisis lebih dalam penyebab perbedaannya? Baik. Terima kasih Ibu Fadia atas pertanyaannya. Terkait paket bundling yang kurang diminati di online marketplace, kami sudah menganalisis bahwa penyebabnya ada pada display dan juga promosi yang kurang kuat. Informasi diskon sebesar 20% juga belum tersampaikan dengan baik, sehingga kami memerlukan inovasi baru untuk menjadi pembeda dengan perusahaan yang lain. Di mana kami sebagai tim sales promotion memiliki strategi yaitu untuk mengajak kolaborasi influencer yang lebih relevan untuk menarik atensi publik. Nanti saya cukup puas dengan jawabannya. Silakan rekan-rekan yang memberikan pertanyaan. Lalu terkait stok yang sempat kosong saat puncak promosi ke depan, apakah sudah ada perhitungan estimasi demand sebelum kampanye dimulai? Terima kasih Ibu Bella atas pertanyaannya. Terkait stok yang sempat kosong merupakan masalah yang sebelumnya tidak terprediksi. Sebelum kampanye dimulai, kami sudah melakukan estimasi demand dengan perbandingan dengan penjualan pada tahun lalu, di mana pada tahun ini terjadi lonjakan permintaan pelanggan yang menyebabkan stok tidak bisa memenuhi sebagian permintaan pada puncak promo. Sehingga untuk kedepannya, kami akan menyiapkan jumlah tertentu untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari pelanggan tersebut. Saya rasa sudah cukup presentasi dari Ibu Rania karena sudah cukup jelas ya. Boleh dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Terima kasih atas pertanyaan dan diskusi yang konstruktif. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Yusri Kavia SR, perwakilan dari tim marketing digital, dari tim marketing analis untuk melanjutkan presentasi. Baik, selamat pagi Ibu Fadia dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Yusri Kavia, perwakilan dari tim marketing analis, izin mempresentasikan mengenai evaluasi kinerja bulan Februari divisi marketing. Tujuan evaluasi yang pertama yaitu mengevaluasi performa marketing Februari terhadap target KPI. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab revenue hanya tercapai 92%. Ketiga, menganalisis efektivitas strategi promosi dan distribusi budget. Yang keempat, menemukan peluang optimasi untuk meningkatkan conversion dan revenue di bulan berikutnya. Sebelum memasuki bagian analisis masalah, izinkan saya untuk memaparkan ada beberapa data penting mengenai kinerja marketing kita, yaitu yang pertama, eksekutif summit. KPI revenue target awalnya mencapai 750 juta rupiah, namun realisasinya hanya mencapai 690 juta rupiah. Untuk leads, yaitu target awalnya 20.500, untuk realisasi meningkat menjadi 21.200. Conversion rate 10%, namun realisasinya hanya mencapai 8%, dan ROAS target awalnya 3,2, namun realisasinya 3,6. Dan KPI repeat order yaitu target 21%, realisasinya meningkat menjadi 23%. Insight artinya bahwa conversion rate turun dari yang awalnya target 10% menjadi 8%, dan outfit tertekan akibat promo diskon besar mengingat diskon bulan lalu sebesar 20%. Dan traffic dan leads tinggi, tetapi
tetapi kualitas konversi menurun. Untuk data yang berikutnya yaitu strategi promosi dan kampanye. Strategi promosi yang kita lakukan ada 3, yaitu diskon 20%, kemudian bundling produk dan Valentine's Deal pada tanggal 9 sampai 14 Februari. Untuk dampaknya, diskon 20% memberikan dampak pendapatan meningkat sebanyak 35%, tapi menekan AOV hingga menurunkan sebanyak 12%. Untuk bundling produk meningkatkan 5%, namun AOV tetap meningkat 12%, dan untuk program Valentine's Deal tetap meningkat 22%, juga AOV meningkat 8%. Diskon lebih besar menarik lebih banyak pembeli, tapi rata-rata belanja per orang turun lebih signifikan, dibuktikan dari data AOV yang menurun hingga 12%. Yang kedua yaitu bundling produk kurang diminati, traffic rendah dan conversion hampir stagnan walau AOV naik. Dan yang terakhir yaitu promo tematik Valentine menarik pembelian gift set hingga menjadi conversion tertinggi. Data yang berikutnya yaitu mengenai perilaku konsumen. Yang pertama jam aktif konsumen. Setelah dianalisis ada 3 jam, yaitu yang pertama antara jam 12 sampai jam 2 siang menjadi traffic yang tinggi dan conversion 3,2%. Yang kedua pukul 4 sampai 6 sore yaitu traffic sedang dengan conversion 3,5%. Dan yang terakhir pukul 7 sampai 10 malam menjadi traffic yang sangat tinggi dengan conversion juga tertinggi 5,1%. Sebagai catatan, setelah dianalisis juga terdapat 62% transaksi terjadi pada pukul 7 sampai 10 malam. Namun untuk budget iklan 70% aktif di jam 9 sampai jam 5 sore. Data yang berikutnya mengenai perilaku konsumen website analitik bahwa produk body serum dikunjungi sebanyak 18.000 orang, untuk sunscreen gel 15.500, namun dengan conversion terendah yaitu 2,8%. Dan juga untuk produk lip scrub dikunjungi sebanyak 12.400. Artinya bahwa sunscreen memiliki traffic tinggi tapi conversion rendah. Promo Februari tidak fokus pada optimasi halaman sunscreen, dan yang terakhir opportunity untuk balikan fund di produk dengan minat tinggi tapi conversion rendah. Dari keempat data tersebut, kami menganalisis ada 4 masalah utama. Yang pertama yaitu conversion rate menurun, yang awalnya target 10% menjadi 8%. Mungkin itu disebabkan karena banyak pengunjung, banyak traffic yang hanya ngeklik namun tidak mencek out. Entah mereka ragu atau mungkin masih membandingkan harga atau membandingkan produk. Yang kedua yaitu strategi diskon menekan AOV. Program diskon 20% berhasil memberikan pendapatan hingga meningkat 36%, namun menurunkan AOV atau rata-rata belanja sebanyak 12%. Yang ketiga distribusi budget yang belum selaras dengan perilaku konsumen. Mengingat besar transaksi terjadi pada pukul 7 sampai 10 malam, namun alokasi budget iklan masih lebih dominan di pukul 9 sampai 5 sore. Dan yang terakhir yaitu high traffic atau low conversion pada produk tertentu yaitu sunscreen dengan traffic yang tinggi, namun conversion rate hanya 2,8%. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya merekomendasikan ada 3 langkah juga target. Yang pertama optimasi conversion rate, realokasi 40-50% budget ke jam dan intensitas tinggi, perkuat strategi retargeting pada jam malam, dan optimasi landing page. Yang kedua, meningkatkan revenue quality dan menjaga AOV, mengurangi ketergantungan pada diskon besar, mengoptimalkan strategi bundling untuk meningkatkan nilai transaksi, dan menggunakan promo tematik yang mendorong agensi tanpa menekan harga terlalu dalam. Dan yang terakhir, optimasi funnel pada produk high interest, melakukan A/B testing pada halaman sunscreen, menambahkan social proof, menguatkan positioning dan diferensiasi produk, dan mengintegrasikan bundling dengan produk-produk besar. Targetnya yaitu meningkatkan conversion rate kembali ke 9-10%, menjaga atau meningkatkan AOV sambil tetap mempertahankan volume transaksi, dan meningkatkan conversion produk high traffic tanpa harus meningkatkan biaya akuisisi. Dari seluruh presentasi saya tadi dapat disimpulkan bahwa performa
berfokus pada optimasi conversion, alokasi budget ke jam yang lebih efektif, serta mengoptimalkan strategi promosi, terdapat potensi peningkatan revenue yang signifikan tanpa harus meningkatkan biaya akuisisi secara besar. Sekian presentasi dari saya terbuka atas masukan, pendapat, dan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih atas analisis dan masukannya. Dari data terlihat leads dan ROAS terlihat sudah baik, tapi conversion rate turun ke 8%. Menurut Anda, penurunan ini lebih dipengaruhi kualitas traffic atau optimasi funnel di website? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dilihat dari data untuk leads dan ROAS memang sudah naik. Jadi kemungkinan traffic sudah cukup relevan. Untuk penurunan conversion rate mungkin lebih dipengaruhi oleh funnel website seperti di proses checkout dan halaman landing. Jadi untuk kedepannya saya sarankan untuk lebih dicek lagi alur konversi website untuk mengetahui di mana saja tahap-tahap yang user mengalami banyak error. Silakan rekan-rekan yang ingin menambahkan. Saya juga mencatat terdapat 62% transaksi terjadi malam hari. Sementara budget masih dominan di jam kerja. Apakah tim siap langsung uji realokasi 40-50% budget di bulan depan? Terima kasih atas pertanyaannya. Karena 62% transaksi terjadi di malam hari, insight ini cukup kuat untuk diuji coba. Jadi tim siap melakukan uji realokasi 40-50% untuk hal tersebut, yaitu realokasi ke jam yang lebih malam, yaitu pada bulan Maret pada pukul 7 sampai 10 malam. Nanti kita memonitor conversion rate, CPR, dan juga ROAS per jamnya untuk mengetahui apakah performanya lebih optimal. Terima kasih, saya sudah cukup presentasinya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan diskusinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian nilai rapat oleh Sekretaris dari PT Beauty Skincare. Kepada Ibu Vini XPTSD, kami persilakan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi waktu. Khusus saja saya berikan kesimpulan rapat hari ini dengan agenda rapat evaluasi kinerja keuangan divisi marketing pada hari Senin 2 Maret 2026, yaitu 3 bagian divisi marketing, yaitu digital marketing spesialis, sales promotion, dan marketing analysis. Ketiga bagian tersebut memiliki strategi yaitu meningkatkan konten storytelling, memperbanyak konten edukatif, mengoptimalkan strategi iklan digital, menyesuaikan konten dengan kebutuhan konsumen, meningkatkan total penjualan sebesar 20%, meningkatkan conversation rate iklan minimal 10%, memastikan distribusi tepat waktu 100%, optimasikan conversion rate, meningkatkan revenue quality dan menjaga quality, optimasi funnel pada produk high interest. Sekian kesimpulan rapat pada hari ini. Saya kembalikan kepada Mas. Terima kasih kepada Ibu Vini atas penyampaiannya. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada penghujung acara. Semoga rapat hari ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan membawa kemajuan bagi PT Beauty Skincare ke depannya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.